warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alex Juan Safyar dari kelas TBD dengan absen 03. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai SSB-SC detection. Kemudian kita juga akan membahas dua gangguan yang sering terjadi pada proses deteksi, yaitu frekuensi distortion dan phase distortion. Kalau mendengar istilah-istilah tersebut mungkin terdengar cukup rumit, tetapi sebenarnya konsepnya cukup sederhana jika kita memahami fungsi dan setiap bagian dalam sistem komunikasi. Jadi pada presentasi ini saya akan menjelaskan menggunakan contoh sehari-hari agar lebih mudah dipahami. Kemudian kita hubungkan dengan rumus yang digunakan. Nah, sebelum membahas proses deteksi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan SSB-SC. Jadi teman-teman bayangin kalian ingin mengirim hadiah kepada teman kalian. Yang paling penting itu adalah isi hadiahnya kan, bukan kardusnya. Kardusnya itu hanya membantu agar hadiah bisa sampai ke tujuan dengan aman. Nah, dalam sistem komunikasi juga seperti itu. Hadiah dapat kita ibaratkan sebagai message signal, yaitu informasi yang ingin kita kirim. Misalnya suara manusia. Sedangkan kardus adalah carrier, yaitu sinyal pembawa yang membantu mengirimkan informasi melalui udara. Nah, message signal itu dituliskan dengan persamaan. Nah, ini MT AM kali cos dalam kurung 2pi kali FM kali T. Yang dimana MT itu adalah sinyal informasi, AM itu adalah amplitudo sinyalnya, dan FM itu adalah frekuensi sinyal informasi. Sedangkan carrier dituliskan sebagai ini, CT sama dengan AC kali cos dalam kurung 2pi kali FC kali T. Nah, carrier ini tidak membawa informasi, tetapi berfungsi membawa message signal agar dapat dipancarkan melalui suara. Pada modulasi AM biasa, message signal dan carrier dikirim bersamaan. Namun, pada SSB-SC, carrier sengaja dihilangkan agar penggunaan daya menjadi lebih hemat dan bandwidth menjadi lebih kecil. Karena itu, yang dikirim hanyalah satu sideband. Misalnya lower sideband yang dituliskan sebagai ini, ST sama dengan A kali cos dalam kurung 2pi dalam kurung FC dikurang FM dalam kurung kali T. Nah, teman-teman tidak perlu menghafal rumus ini. Yang penting dipahami adalah pada sistem SSB carrier tidak perlu dikirim. Lalu bagaimana receiver mengambil informasi? Nah, disinilah muncul pertanyaan. Kalau carrier tidak dikirim, bagaimana receiver bisa mendapatkan kembali sinyal informasi? Supaya lebih mudah dipahami, bayangin deh, kalian menerima sebuah file zip yang diberi password. Kalian tahu ada file penting di dalamnya, tetapi passwordnya tidak diberikan. Tentu file tersebut tidak bisa dibuka. Kurang lebih seperti itulah yang terjadi pada receiver. Karena carrier tidak dikirim, receiver kehilangan kunci untuk membuka informasi. Oleh karena itu, receiver harus membuat carrier sendiri menggunakan rangkaian yang disebut local oscillator. Nah, local oscillator itu prosesnya terdiri dari 3 langkah. Pertama, receiver menerima sinyal SSB dari transmitter. Kedua, receiver membuat carrier baru menggunakan local oscillator. Kemudian carrier tersebut dikaitkan dengan sinyal SSB menggunakan produk detektor. Secara matematis dituliskan sebagai YT sama dengan ST kali CR kali T. Setelah proses perkalian akan muncul dua komponen frekuensi. Satu komponen memiliki frekuensi tinggi, sedangkan komponen lainnya merupakan sinyal informasi. Agar hanya sinyal informasi yang tersisa, hasil tersebut dilewatkan ke low pass filter. Low pass filter dapat kita ibaratkan seperti saringan. Kalau kita menyaring pasir, batu akan tertinggal. Sedangkan pasir halus akan lolos. Begitu juga low pass filter. Ia membuang frekuensi tinggi dan hanya melewatkan frekuensi rendah, sehingga outputnya akhirnya menjadi YT sama dengan A kali cos dalam kurung 2pi kali FM kali T. Kalau kita bandingkan dengan rumus message signal di awal, hasilnya sama. Artinya
Receiver berhasil memperoleh kembali informasi yang dikirim oleh transmitter. Namun semua proses ini hanya akan berjalan dengan baik apabila carrier yang dibuat receiver memiliki frekuensi dan fase yang sama dengan carrier transmitter. Lalu bagaimana kalau frekuensi atau fasenya berbeda? Nah, itulah yang akan kita bahas di bagian berikutnya, yaitu frekuensi distortion dan phase distortion. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui bahwa receiver dapat memperoleh kembali sinyal informasi menggunakan lokal osilator, produk detektor, dan low pass filter. Tetapi semua proses tersebut hanya berhasil jika carrier yang dibuat receiver sama persis dengan carrier mirroring transmitter. Sekarang muncul pertanyaan lagi, apakah dalam dunia nyata frekuensi carrier transmitter dan receiver selalu sama? Jawabannya adalah tidak selalu. Setiap osilator memiliki toleransi sehingga frekuensinya bisa sedikit berbeda. Walaupun perbedaannya sangat kecil, hal ini tetap dapat mempengaruhi hasil deteksi. Gangguan inilah yang disebut frekuensi distortion. Supaya lebih mudah dipahami, bayangin lagi, kalian sedang karaoke. Musik diputar dengan tempo normal, tetapi lirik di layar bergerak sedikit lebih cepat. Awalnya mungkin tidak terasa, tapi lama-kelamaan suara dan musik menjadi tidak sinkron. Nah, kondisi ini mirip dengan frekuensi distortion. Pada kondisi ideal, carrier receiver memiliki frekuensi Fc, namun jika terdapat kesalahan frekuensi sebesar delta F, maka carrier receiver menjadi C sub R dalam T sama dengan 2 kali cos dalam kurung 2P dalam kurung Fc ditambah delta F dalam kurung kali delta T. Di sini simbol delta F menunjukkan selisih frekuensi antara transmitter dan receiver. Setelah proses deteksi dilakukan, output yang dihasilkan menjadi Y dalam T sama dengan MT kali cos kali 2Pi kali delta F kali T. Nah, yang perlu dipahami adalah adanya delta F membuat sinyal informasi berubah. Akibatnya suara yang diterima bisa terdengar berubah, bergeser nadanya, bahkan terdengar seperti robot. Jadi semakin besar nilai delta F, semakin besar pula distorsi yang terjadi. Nah, selain frekuensi, ada satu hal lagi yang harus sama, yaitu fase. Kalau tadi frekuensi bisa kita ibaratkan sebagai tempo lagu, maka fase bisa diibaratkan sebagai waktu mulai. Supaya lebih mudah dipahami, bayangin lagi, ada 2 orang yang sedang mendorong mobil mogok. Kalau mereka mulai mendorong secara bersamaan, tenaga mereka akan menyatu sehingga mobil lebih mudah bergerak. Tetapi kalau satu orang mulai mendorong lebih dahulu, sedangkan yang lain terlambat, tenaga mereka tidak akan maksimal. Begitu juga pada gelombang. Walaupun frekuensinya sama, tetapi jika posisi gelombangnya berbeda, maka hasil deteksinya akan berkurang. Jika terdapat kesalahan fase sebesar P, maka carrier receiver dituliskan sebagai C sub R dalam T sama dengan 2 cos dalam kurung 2Pi kali MC kali T plus Pi. Nah, setelah melalui proses deteksi, output yang diperoleh menjadi Y dalam T sama dengan M dalam T kali cos kali Pi. Rumus ini menunjukkan bahwa sinyal informasi dikalikan dengan nilai cos Pi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar perbedaan fase, semakin kecil pula amplitudo sinyal yang diterima. Nah, lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Muncul lagi pertanyaan, kalau kesalahan frekuensi dan fase bisa menyebabkan distorsi, bagaimana cara kita mengatasinya? Jawabannya adalah dengan menggunakan fase loop atau disingkat PLL. Supaya lebih mudah dipahami, bayangin sebuah orkestra. Di depan para pemain musik ada seorang dirijen. Tugas dirijen adalah memastikan semua pemain bermain dengan tempo yang sama. Kalau ada pemain yang terlalu cepat atau terlalu lambat, dirijen akan memberikan aba-aba agar kembali atau sinkron. PLL bekerja dengan prinsip yang sama. PLL akan terus memantau carrier receiver.
Jika frekuensi atau fasenya mulai bergeser, PLL akan mengoreksinya agar kembali sama dengan carrier transmitter. Dengan begitu, proses deteksi dapat berjalan dengan baik dan distorsi dapat dikembalikan. Nah, jadi kesimpulannya dari materi ini, kita telah mempelajari bahwa SSBSC merupakan teknik modulasi yang lebih efisien karena hanya mengirimkan satu sideband dan menghilangkan carrier. Karena carrier tidak dikirim, jadi receiver harus membuat carrier sendiri menggunakan lokal osilator, kemudian melakukan proses deteksi dengan produk detektor dan low pass filter untuk memperoleh kembali sinyal informasi. Namun proses tersebut hanya berhasil jika carrier receiver memiliki frekuensi dan fase yang sama dengan carrier transmitter. Jika terdapat perbedaan frekuensi, akan muncul frekuensi distortion. Sedangkan jika terdapat perbedaan fase, maka akan muncul fase distortion. Untuk menjaga agar frekuensi dan fase tetap sinkron, sistem komunikasi modern menggunakan fase lock loop atau PLL. Jadi satu kalimat yang paling mudah diingat dari materi ini adalah SSB memang lebih hemat karena carrier tidak dikirim. Tetapi receiver harus bekerja lebih pintar untuk membuat carrier baru yang memiliki frekuensi dan fase yang sama dengan transmitter. Dengan memahami konsep tersebut, kita akan lebih mudah memahami bagaimana proses komunikasi analog bekerja, khususnya pada sistem SSB/SC. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.